Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, bahagia dan selalu semangat dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi hari ini sebelum beraktivitas. Kita di acara Renungan Pagi edisi 6 September 2022. Pagi ini bacaan kita dari 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai 13 demikian. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Doa yang penuh iman. Saudara sekalian, kalau kita ada di posisi Hana yang diolok-olok dan direndahkan madunya Penina, apakah yang akan kita lakukan? Akan melaporkannya kepada suami? Atau mengadu kepada orang tua dan keluarga besar? Atau melaporkannya kepada pihak yang berwajib? Saudara sekalian, ini perbuatan yang dilakukan Penina bukanlah perbuatan yang 1-2 kali saja, melainkan dalam teks yang kita baca hari kemarin, bahwa itu dilakukannya dari tahun ke tahun. Artinya suatu yang menunjukkan perbuatan yang sudah cukup lama. Apakah yang dilakukan Hana menghadapi semua ini, saudara sekalian? Bagaimana sikapnya terhadap orang-orang yang telah menyakiti hatinya dari tahun ke tahun? Wow, luar biasa. Hana tidak membalas apa yang telah dilakukan Penina kepadanya. Walaupun ia merasa sakit hati dan begitu kecewa, Hana tidak merasa bahwa Penina itu musuhnya. Walau betul hatinya sangat sakit, namun emosinya tidak meledak. Ia tidak terpancing untuk membalas dendam. Meski ia bisa melaporkannya kepada suaminya, sebab suaminya sayang padanya, namun ia tak melakukannya. Ia juga tak membalas perbuatan Penina. Meskipun suaminya Elkana mencoba menghiburnya, Hana tetaplah bersedih. Namun seandainya Hana meminta agar Penina diusir, apakah Elkana akan taat? Kemungkinan iya, karena suaminya begitu sayang pada Hana. Kemungkinan ia akan setuju, karena ia sangat mencintai Hana. Mengapa Hana tak memiliki karakter seperti Sarah yang mengusir Hagar dan putranya Ismail? Mengapa ia pasif dalam hal ini? Sebab memiliki tempat untuk mengadu. Hana memiliki tempat kepada siapa mencurahkan isi hatinya. Ia hanya menumpahkan keluh kesahnya kepada Tuhan saja, tidak kepada orang lain. Itulah kelebihan Hana, saudara sekalian. Keanggunan atau keelokannya sekaligus menunjukkan kerohaniannya yang sejati. Hana berdoa dan mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Ia terus-menerus berdoa dengan sungguh. Dan menarik, saudara sekalian, kalau kita perhatikan doanya, ia berdoa meminta seorang anak laki-laki saja. Dan ia pun berjanji kalau anak itu diberikan oleh Tuhan dan menjawab doanya, ia akan mempersembahkan anak itu kepada Tuhan. Saudara, apakah dapat ia meminta lebih dari 1 anak? Bisa saja. Namun ia tak melakukan itu. Ia tak mau menguasai anak itu.
Apa yang ia minta, ia harus kembalikan kepada Tuhan, dan inilah dasarnya. Saudara-saudaraku, doa bukan berbicara mengenai apa yang kita inginkan, tetapi doa berbicara mengenai menyelaraskan kehendak Tuhan dengan kehendak kita. Pada waktu kita berdoa, bukanlah kita sedang mempengaruhi Tuhan atau sedang mengubah waktu dan kehendak Tuhan supaya menyesuaikan dengan keinginan kita. Doa adalah berusaha, berjuang, mengerti isi hati Tuhan, sehingga yang kita minta itu adalah selaras dengan kehendak dan kemauannya. Jadi saudara-saudaraku yang saya kasihi, ia memikirkan bagaimana anaknya bisa dipakai dalam rencana Tuhan. Itulah doanya. Seluruh permohonan Hana menunjukkan imannya dan karakternya kepada Tuhan. Ia meminta satu hal dan mempersembahkan hal itu untuk Tuhan. Hana mencari kesembuhan hati dari Tuhan, tidak dengan pelampiasan emosi, tidak juga mengharapkannya dari orang lain. Saudara-saudaraku, di zaman ini banyak sekali kita menemukan orang-orang yang seringkali menceritakan masalahnya di media sosial. Bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada semua orang yang membacanya. Sebenarnya tanpa menyadari bahwa sedang membuka dirinya di hadapan publik. Apakah mereka dapat melakukan sesuatu untuk menolongnya? Sekalipun ia bukanlah yang dibutuhkan. Hana percaya kepada Allah sebagai sumber penghiburan, sumber kekuatan dan gembala agung. Ia berdialog dengan Tuhan agar rahimnya bisa dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaannya yang mulia di dunia ini. Ia berdoa dengan iman. Saudara, kita bisa saja berdoa namun tanpa iman, dan itu tidak baik. Hana berdoa dengan iman, dan iman itulah yang menyembuhkannya, bukan penghiburan dari sang suami. Masalah itu belum selesai secara fisik, namun masalah dalam hatinya sudah selesai. Ketika menghadapi masalah, iman bukan emosi harus memimpin kita. Hana dipimpin oleh imannya. Ia tidak pernah merasa ada masalah dengan penina. Penilalah yang merasa bermasalah dengan dia. Saudara, keindahan hidup kita adalah karena hidup kita dipimpin oleh iman. Dan iman itu memimpin kita untuk menyelesaikan setiap masalah di dalam doa. Kita dipanggil untuk menyelesaikan masalah kita dalam pimpinan Tuhan. Setiap kita memiliki masalah di dalam diri kita, kita harus menyelesaikannya dan bergantung kepada Tuhan setiap hari melalui firman doa dan sabda Allah yang berbicara kepada kita. Saudara-saudaraku, kita bisa menyaksikan di sekitar kita tindakan fatal yang dapat dengan mudah dilakukan oleh siapapun jika tidak menghadapi masalahnya dengan iman. Imanlah yang membuat seseorang dapat melewati masa-masa yang sukar dalam hidupnya. Imanlah yang menuntunnya untuk berdoa, berseru pada Bapa di sorga, memohon kekuatan melewati semua yang terjadi dalam hidup ini. Saudaraku, masalah akan selalu ada. Tapi dalam setiap masalah pergumulan kita hadapi, tetaplah mengandalkan Tuhan. Berserulah kepadanya dengan sungguh. Curahkanlah segala pergumulan kita di dalam doa, dan biarlah iman menuntun kita dari hari ke hari. Kita percaya Tuhan akan menjawab doa-doa kita sesuai dengan waktunya dan kehendaknya. Dan apapun yang dikehendakinya baik untuk kita. Ia mengatur segala sesuatunya dengan baik. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dan penuh kasih. Dan yang lebih penting adalah melalui doa kita akan mendapatkan kekuatan melewati masa-masa yang sulit. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk pelajaran firman-Mu yang kami pelajari dari prinsip-prinsip kehidupan umat-Mu, hamba-Mu, Hana pada masa lalu. Tuhan, catatkan itu dalam firman-Mu untuk kami pelajari. Dan Engkau lestarikan di dalam buku-Mu untuk kami pegang teguh sebagai jaminan dalam hidup kami. Kami memang akan selalu menghadapi masalah di dunia ini. Dan terima kasih karena Engkau memberikan kami solusi.
Bagaimana kami menyelesaikan semuanya. Ajarlah kami untuk memasrahkan semuanya dalam tangan-Mu, supaya kami mengerti isi hati-Mu, dan kami memperoleh kekuatan untuk menjalani segenap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan mengatur waktu yang tepat untuk menjawab setiap doa-doa kami. Dan doa yang kami panjatkan di dalam iman pasti akan berkuasa. Karena kami akan tahu apa yang terbaik yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau peduli dengan kami. Engkau tahu yang terbaik dengan kami. Dan Engkau pasti tidak akan meninggalkan kami dalam masa-masa sukar yang kami hadapi. Engkau tahu ya Tuhan segenap pergumulan umat-umat-Mu ini, segenap pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada. Bapa di sorga, hamba-Mu memohon belas kasih-Mu. Berilah kekuatan kepada mereka sebagaimana Engkau sudah menolong Hana. Biarlah pertolongan-Mu yang sama itu juga berlaku atas kehidupan mereka. Dan biarlah iman yang menuntun kami untuk melewati hari demi hari di dalam kehidupan kami. Dengar doa kami ya Tuhan. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.